Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arofa dari TK Dharma Wanita Persatuan Loyu CGP Angkatan 11 kelas 201 B BPKP Jawa Timur Kabupaten Gresik akan memaparkan tentang demonstrasi konstekstual modul 212.1. Selama saya mengikuti CGP di Angkatan 11 ini, saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator kami yang terhormat Ibu Tutut Prispriana MPD, pengajar praktek kami yang terhormat Bapak Muhammad Salman Al-Farisi SPD. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Orientasi terhadap kebutuhan murid tersebut, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, bagaimana menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, apakah perlu sumber cara penugasan atau penilaian yang berbeda, serta bagaimana manajemen kelas yang efektif, baik prosedur, rutinitas, metode, dan fleksibel kegiatan pembelajaran yang berbeda, namun kelas tetap efektif. Kebutuhan belajar murid terdiri dari kesiapan belajar murid, minat belajar, serta profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Adapun tahapan pembelajaran berdiferensiasi, yakni 1. Mengidentifikasi kebutuhan belajar. 2. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 3. Asesmen penilaian dan identifikasi kebutuhan. Terdiri dari 1. Kesiapan murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berdiferensiasi. RPP ini saya desain untuk pembelajaran berdiferensiasi anak usia dini, usia 4-5 tahun, kelompok A. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi di TK Dharma Wanita Persatuan Loyu semester 1 atau minggu ke-5, hari atau tanggal Senin tanggal 2 September tahun 2024, kelompok usia A atau 4-5 tahun. Topiknya yakni binatang, subtopiknya adalah buas, dan subtopiknya adalah singa. Alokasi waktunya 120 menit. Kompetensi yang dituju adalah 1.5, 1.3.5, 2.1.19, 2.3.4, 3.1.5, 3.3.2, 3.6.9, 3.6.4. Tujuan pembelajaran. 1. Mengenal ciptaan Tuhan dan manusia. 2. Bangga terhadap hasil karya. 3. Menunjukkan keterampilan melakukan koordinasi motoritas seperti berjalan di atas papan titian, melompat, menendang bola ke depan, dan lain sebagainya. 4. Membuat bentuk simbol huruf-huruf dengan berbagai media. 5. Dapat mengelompokkan objek atau benda di lingkungan sekitarnya berdasarkan karakteristik, bentuk, ukuran, sifat, warna, jenis, bentuknya, maupun ciri-ciri lainnya. 6. Mewarnai bentuk gambar dengan berbagai media. 7. Menciptakan berbagai bentuk dengan menggunakan play-doh, tanah liat maupun pasir, dan lain sebagainya. Alat dan bahan. 1. Kartu huruf. 2. Batu. 3. Tulisan singa. 4. LKA. 5. Spidol. 6. Mainan binatang. 7. Plastisin. 8. Krayon. Adapun sumber belajarnya yakni 1. Buku panduannya. 2. Gambar atau video. 3. LKA atau lembar kerja anak. Langkah kegiatan pembukaan ataupun pijakan sebelum main. 1. Upacara bendera. 2. Berdoa sebelum belajar, Asmaul Husna dan ayat kursi. Absensi. 3. Sholat duha. 4. Menyanyikan lagu macam-macam binatang. 5. Bercakap-cakap binatang ciptaan Tuhan atau singa. 6. Menirukan jalannya dan suaranya binatang singa. Adapun langkah kegiatan pembukaan atau pijakan sebelum main ini durasinya adalah 30 menit. Langkah kegiatan inti atau pijakan saat bermain. Ini durasinya waktunya 60 menit.
Sebelum kami melakukan beberapa kegiatan, di kegiatan inti kami mengelompokkan anak menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan 1, kegiatan 2 maupun kegiatan 3. Adapun anak-anak dapat memilih kegiatan tersebut sesuai dengan minat anak tersebut. Berarti dalam kelompoknya masing-masing. Untuk kegiatan 1, yakni menyusun kartu huruf menjadi kata singa. 2. Menyusun batu menjadi kata singa. 3. Menebali huruf menjadi kata singa. Kegiatan yang kedua, yakni mengelompokkan binatang puas dan tidak puas. Kegiatan yang ketiga, yakni membuat bentuk singa dari plastisin dan mewarnai gambar singa. Ini anak bisa memilih kegiatan apa yang diinginkan oleh anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sedangkan kegiatan penutup atau kegiatan sesudah main durasinya yakni 30 menit, terdiri dari istirahat, mencuci tangan, berdoa sebelum makan, makan bekal maupun bermain. Untuk penutupnya yakni kita merefleksikan kegiatan hari ini, menjelaskan perasaan dan kegiatan hari ini dengan bahasa anak-anak sendiri, berdiskusi kegiatan besok, dan yang terakhir yakni berdoa. Adapun rencana asesmen yang kita kembangkan yakni asesmen formatif, terdiri dari asesmen checklist dan asesmen hasil karya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.